Pemirsa dan pendengar, saya ucapkan selamat datang dalam Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada para pimpinan cabang Ikatan Putra Nahdlatul Ulama dan pimpinan cabang Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dan kepada para hadirin diperkenankan untuk mengaktifkan mode silent di handphonenya masing-masing. Perkenalkan, saya Cinta Sevia selaku moderator pada acara kita hari ini. Sebagai bagian dari visi besar membangun Jawa Tengah yang mandiri dan berdaya saing, pemberdayaan masyarakat desa memiliki peran yang strategis. Desa adalah pusat kehidupan masyarakat yang kaya akan potensi sumber daya alam, kearifan lokal, dan juga budaya. Lalu, apakah potensi ini sudah dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat? Oleh karena itu, kita akan berbincang bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir saat ini yang luar biasa sekali dan akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Ibu Siti Rosidah SAG selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Rosidah. Apa kabarnya Bu hari ini? Baik, mungkin bisa menggunakan mic-nya agar kita bisa bersama-sama mendengarkan suara Ibu ya. Oke, apa kabarnya hari ini Ibu? Kabar baik, sehat, luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Walaupun ini cuaca hujan, tapi tampaknya kita semua alhamdulillah sehat dan kayaknya tambah adem untuk wilayah Banyumas ini. Oke, alhamdulillah. Baik, saya akan berlanjut ke narasumber kita selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Tohlah Mansur sebagai Kepala Desa Cunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Banyumas. Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik ya Pak ya, alhamdulillah. Selanjutnya, narasumber kita yaitu Bapak Burhanuddin Harahap SH selaku Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Banyumas. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik ya, dan pastinya saya harap para hadirin di sini juga sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik. Senang sekali rasanya saya di sini bisa berbincang-bincang dengan Bapak Ibu ya mengenai topik yang menarik ini, yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika kita berbicara mengenai pendapatan itu berkaitan dengan ekonomi ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Rosidah, Siti Rosidah ya Ibu ya. Ibu, bagaimana DPRD Provinsi Jawa Tengah melihat peran penting desa dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah? Terima kasih, ini sesuatu yang sangat luar biasa, menarik untuk dibahas. Kita punya 8.709 desa. Baik. Dari 29 kabupaten dan memiliki 6 kota. Artinya sebenarnya kota dengan desa di Jawa Tengah jumlahnya pasti lebih besar. Nah, dalam konteks ini saya melihat manakala desa ini sudah sejahtera, berarti seluruh masyarakat Jawa Tengah itu sudah sejahtera. Ini menjadi satu kata kunci yang harus kita jadikan pola pengambilan kebijakan agar desa menjadi berdaya dan kemudian dalam konteks pendapatan masyarakat juga akan mengikuti. Baik, jadi sebegitu krusialnya ya peran desa dalam membangun perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada dua kepala desa kita yang sudah hadir hari ini ya. Saya bertanya mulai dari Bapak Burhanuddin Harahap SH terlebih dahulu. Beliau merupakan Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas ya. Bapak, seperti yang kita ketahui, Desa Taman Sari itu terkenal dengan wisatanya, ya Pak, potensi dalam sektor pariwisata. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan untuk mengelola potensi tersebut, Pak, agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa secara berkelanjutan? Ya, terima kasih. Jadi salah satu potensi yang ada di desa kami memang
Salah satunya adalah dari bidang pariwisata. Karena desa kami sangat erat atau punya latar belakang yang sangat kuat yaitu di sejarah, yaitu sejarah Pasir Luhur. Yang ini menjadi induk daripada sejarah Banyumas. Nah, berawal dari sini maka kami bersama-sama dengan masyarakat mulai mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desa kami dan juga dari situs-situs yang ada. Nah, potensi ini bisa dari potensi alamnya, sumber daya manusianya, terus dari potensi budayanya, UMKM-nya, dan lain-lainnya. Nah, kaitannya dengan ini kami memang lebih condong untuk kita menjadi desa wisata. Karena kalau kita berbicara desa wisata, maka semua masyarakat desa adalah menjadi pelaku wisata. Nah, memang dalam konteks ini tentunya tidak mudah. Karena masyarakat secara umum harus mempunyai kesadaran tentang pariwisata. Dan juga bagaimana cara-cara mereka agar bisa menjadi pelaku wisata. Maka di sini kami membuat atau mendirikan yang namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Dan ini kami terus mengadakan pelatihan di SDM-nya. Selanjutnya dari Pokdarwis ini bersama-sama kita mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya desa wisata. Dan alhamdulillah selama perjalanan kurang lebih 5 tahun, masyarakat sudah mulai terbangun dan sudah mulai berpartisipasi secara aktif. Termasuk kemarin dalam konteks kami juga promosi desa wisata, yaitu kita mengadakan salah satu event Kamandaka Cipta Rasa Festival. Dan di sini ada teman kami, termasuk partner kami kemarin dalam KCF, yaitu Mbak Masna, ini kebetulan dari IPP juga. Ini sangat-sangat bersemangat dalam ikut mengembangkan potensi yang kami miliki. Dan masyarakat di sana juga terlibat secara langsung, baik di dalam UMKM-nya dan juga atraksi budayanya dan yang lainnya. Baik, luar biasa. Jadi ada yang namanya Pokdarwis ya tadi ya, itu menarik sekali. Dan ada festival juga. Iya, ini mungkin pemirsa atau pendengar ya yang bingung mau kemana hari Sabtu Minggu ingin berwisata, bisa ini ya. Langsung berwisata ke desa Taman Sari ya, karena tadi sejarah ya Pak ya. Terkenal ya desa sejarah seperti itu ya. Lalu kalau dari desa Sunyalangu nih Pak Mansur ya. Ini kalau dari desa Sunyalangu Pak Mansur, sektor apa nih Pak yang menjadi fokus utama dalam pemberdayaan ekonomi di sana Pak? Terima kasih. Sebagaimana posisi di desa Sunyalangu adalah desa yang ada di lereng Gunung Slamet, tentu sangat erat dengan perkebunan, perhutanan, pertanian, sehingga dan tidak lepas juga dengan potensi wisata. Sehingga yang saya garap pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa Sunyalangu alhamdulillah sekarang menjadi desa yang penghasil kopi. Itu berawal dari karena kopi itu selama ini tidak digarap sebagai sasaran utama kami dalam mengembangkan potensi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Kami menggarap kopi, kemudian gula semut, ada kapulaga. Itu yang kami fokus dalam penggarapan itu. Karena itu adalah potensi yang perlu kita tingkatkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh, kami menggarap kopi yang sekarang punya brand adalah Kopi Sonya. Itu dalam rangka bagaimana petani itu lebih semangat. Jadi sebelum kami menggarap para petani supaya lebih semangat, kami bikin brand namanya Sonya, karena dari desa Sunyalangu. Dengan Kopi Sonya kemudian masyarakat kita bina dari berbagai kesempatan, alhamdulillah
berlahan-lahan kopi sonya semakin dikenal, kemudian gula semut, gula kelapa, kemudian kapulaga, dan alhamdulillah sampai sekarang salah satu usaha BUMDes Elsam Sunyalango juga bergerak di bidang itu. Kita membangun ekosistem dengan pemberdayaan ini, coba kita bangun supaya saling terikat antara petani, kemudian BUMDes sebagai pengepulnya, dan sudah kerjasama dengan pihak ketiga untuk kualitas ekspornya gula semut dan kapulaga. Alhamdulillah berlahan-lahan ekonomi di Desa Sunyalango semakin kelihatan maju, dan harapan saya semoga pemerintah itu mengikuti dengan langkah-langkah yang sudah kami tempuh bersama masyarakat, bersama BUMDes Elsamnya, ya ke depan Sunyalango menjadi lebih maju dan sejahtera. Demikian. Wah, luar biasa ya, tepuk tangan dulu untuk kedua desa yang sudah menyebutkan potensinya masing-masing, dan setelah mendengar potensi ya Bu ya, ini beralih lagi ke Bu Siti Rosi DSAG, mendengar semangat dan juga potensi dari dua desa ini ya. Selanjutnya adalah apa langkah konkret ini Bu yang sudah diambil oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa tadi ya, dalam meningkatkan pendapatan mereka, Bu? Terima kasih sekali. Terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh dua kepala desa yang luar biasa ini, Pak Mansur dan Pak Burhanuddin. Ini kita betul-betul mengapresiasi. Ternyata dari desa yang non jauh dari kota, yang ada di bawah lereng gunung di Sunyalango ini bisa menghasilkan produk-produk yang bisa diekspor ke luar negeri. Lah, ini merupakan karya nyata dari basis desa yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, ketika semua desa itu memiliki produk-produk yang berkualitas, one village, one product, katakanlah begitu, ini akan menjadi nilai politis agar desa tersebut itu mendapatkan prioritas untuk pembangunan. Itu satu. Paling tidak kami ketika tahu betul apa yang bisa dikembangkan di wilayah Pak Mansur seumpamanya, ini menjadi sesuatu yang harus diapresiasi dan diberi alokasi. Nah, dalam konteks ini pasti yang namanya desa itu butuh anggaran, begitu nggih Bapak nggih. Kita mengapresiasi, kemudian selanjutnya ya bagaimana kemudian diperhatikan agar potensi-potensi lokal yang ada itu dikembangkan dengan lebih baik, sehingga ketika ini sudah berkembang dengan lebih pesat, insya Allah ini berkontribusi secara nyata untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. Maka anggota dewan dengan anggarannya atau hak budgetingnya ya kita apresiasi dengan alokasi anggaran yang ada. Saya pernah punya kegiatan walaupun tidak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mansur, tapi di sana itu juga ada kreativitas. Contohnya di sana itu juga dikembangkan yang namanya penguatan untuk pakan ternak dengan basis lalat tentara. Ini kita juga pernah melakukan pemberdayaan seperti itu. Saya kira kreativitas di desa ini sebenarnya adalah merupakan potensi-potensi lokal yang manakala ini dikembangkan dengan baik, disadari menjadi sebuah potensi ekonomi yang luar biasa hasilnya. Wah, jadi ternyata langkah konkret dari DPRD Provinsi Jawa Tengah itu adalah support dengan alokasi dana ya, dimudahkan gitu ya, seperti itu ya Bu ya. Dan tadi juga sudah disebutkan potensi-potensi dari desa masing-masing, dan tadi dari Desa Taman Sari potensinya adalah wisata sejarah ya Pak Burhan ya. Lalu karena ini adalah desa wisata, otomatis seperti yang Bapak bilang, masyarakatnya itu akan menjadi pelaku wisata. Nah, oleh karena itu apakah ada pelatihan-pelatihan khusus Pak untuk masyarakat agar bisa menjadi pelaku wisata yang sesuai dengan standar seperti itu Pak? Alhamdulillah untuk beberapa pelatihan dalam tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakat sebagai pelaku wisata. Kami telah beberapa kali mengadakan, salah satunya itu tadi yang saya sampaikan Pokdarwis sebagai penggeraknya, sebagai ujung tombaknya. Terus untuk UMKM-nya kami juga sudah beberapa kali untuk pelatihan baik di bidang produksinya, manajemennya, packaging, juga termasuk
perizinan, PIRT dan sertifikat halal. Terus untuk kerajinan kita punya dua, yaitu yang pertama kerajinan bambu dan yang kedua kerajinan batik tulis dan batik cap. Nah kebetulan untuk kerajinan batik ini memang sesuatu yang baru karena kami hanya berkeyakinan bahwa desa kami dulu punya sejarah, pasti ada keturunan dari masyarakat yang mempunyai potensi untuk berbatik. Maka kami mengadakan satu kegiatan itu pelatihan batik tulis. Alhamdulillah sudah berhasil, termasuk salah satu karya ini. Wah. Ini adalah batik tulis asli Taman Sari dengan motif Cipto Rasa. Tepuk tangan dong. Langsung dipakai ya. Ada bukti nyatanya ya Pak ya ini ya konsepnya ya. Jadi memang untuk motif-motif yang kami angkat kita juga ambil dari potensi cerita sejarah dari Babat Pasiluhur. Di sana ada motif Gedung Petahunan, ada motif Kamantaka Gandrung, ada motif Vadasti Numpuk, ada motif Gedung Berenang Siang dan lain-lain. Jadi motif-motif yang kami sajikan adalah dalam rangka kita melestarikan sejarah. Jadi motif itu bisa menceritakan narasinya. Ini misalkan motif Kamantaka Gandrung itu menceritakan bagaimana kisah cinta Kamantaka dalam mempersunting Dewi Ciptarasa sebagai istrinya. Luar biasa. Jadi memang ya kalau batik itu filosofinya tuh suka dalam biasanya ya. Dan termasuk batik yang dibuat oleh para masyarakat di Desa Taman Sari ya Pak Burhan ya. Dan nanti kita akan lanjut kembali pemirsa dan pendengar. Jadi Anda jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami, pemirsa dan pendengar dalam Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kepala Desa dari Desa Taman Sari ya Pak Burhan ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Kepala Desa Sunyalangu nih ya. Mengenai pelatihan juga sama pertanyaannya Pak, tapi sedikit berbeda karena saya ingin bertanya mengenai apakah di Desa Sunyalangu itu terdapat pelatihan bagi para petani kopi di sana Pak? Baik, terima kasih. Dalam rangka meningkatkan kualitas kopi tentu kami harus mengadakan pelatihan dan alhamdulillah sudah saya lakukan mulai dari para petaninya bagaimana mengelola membudidaya kopi dengan baik, walaupun kopi sebenarnya tanaman yang dari nenek moyang sudah ada, namun apabila kita rawat dengan metode yang baik akan menjadi penghasil kopi yang baik pula. Sehingga kami mengadakan pelatihan bagaimana cara budidaya kopi dengan benar. Salah satunya dengan mendatangkan narasumber untuk bagaimana petani bisa nyetek kopi yang tadinya belum di stek, kemudian dicoba di stek, di samping untuk meningkatkan produksinya karena akan lebih subur. Di samping itu juga untuk mempermudah apabila kita melakukan panen, karena sudah lebih pendek karena di stek itu. Sehingga kami mencoba mengadakan pelatihan tentang bagaimana cara menyetek kopi. Kemudian pasca panen kami mengadakan pelatihan juga bagaimana cara mengelola hasil panen. Dari mulai petik merah, kemudian bagaimana cara penjemuran, kemudian sampai pada menjadi biji yang lebih sempurna tentunya butuh dengan ilmu, dengan kemampuan pengelolaan dengan baik. Jadi dari hulu ke hilirnya alhamdulillah sudah saya lakukan sampai pada roastingnya. Bagaimana cara roasting kopi dengan baik sehingga nanti cita rasanya juga akan lebih nikmat, itu tidak terlepas dengan bagaimana cara kita memasak kopi dengan baik sampai pada penyajiannya gitu. Ini sudah saya lakukan. Alhamdulillah perlahan-lahan masyarakat semakin tahu.
dan kami mencoba mengirimkan anak untuk ikut pelatihan barista. Sudah saya kirimkan untuk mengikuti dan ada beberapa anak yang sudah punya sertifikat barista. Barangkali nanti ada beberapa perusahaan yang butuh anak-anak Sunyalango yang sudah bersertifikat tentang barista, insya Allah kami ada di sana. Demikian. Ini setelah mendengar penjelasan dari Pak Mansur, saya jadi ngiler sama rasa kopinya ya, rasanya ini ya. Besok kita tes ya. Dan mungkin untuk pemirsa dan pendengar yang pecinta kopi ya, terutama berada di wilayah Banyumas, ini bisa sekali-sekali cobain ya. Atau coffee shop yang ada di Banyumas, ini kalau mau ada yang ngerekrut barista-barista asli dari Desa Sunyalango ya. Tepuk tangan dulu untuk kedua desa kita. Karena memang sangat luar biasa sekali ya, dua potensi yang berbeda-beda tapi dimanfaatkan secara maksimal ya. Tapi tentu saja untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi tersebut pastinya terdapat tantangan-tantangan ya. Ini saya tanyakan kepada Ibu Siti Rosida SAG. Ibu, sebenarnya apa saja sih Bu tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah? Dan bagaimana nih Bu solusi yang diusulkan oleh DPRD Jawa Tengah untuk mengatasi hal tersebut? Kalau melihat tantangan, sekarang itu orang desa cenderung suka langsung ke kota, ya kan? Urbanisasi dari desa menuju kota. Kenapa demikian? Karena potensi yang ada di desa itu tidak tergarap dengan baik. Mungkin di situ kue pembangunan tidak terlalu bisa dirasakan. Mereka, apalagi yang anak-anak muda, itu tidak lagi tertarik dengan dunia-dunia seperti pertanian. Sudah tidak lagi memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan atau dalam kehidupan secara pribadi, barangkali begitu. Maka dari sini ini menjadi sebuah tantangan. Selain anak muda kita lebih senang keluar kota, menuju kota, juga banyak anak-anak yang ada di desa ini suka malah menuju ke luar negeri. Nah, mereka melihat mimpi mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri menjadi salah satu solusi manakala di desa itu apa sih yang mereka bisa lakukan dengan cepat untuk bisa mengakumulasi modal. Atau barangkali saya itu bisa melakukan apa selain potensi desa yang hari ini hanya seperti ini. Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita carikan solusi. Artinya kalau manajemen kita, pembangunan nasional, pembangunan regional, kita ini berorientasi pada desa, insya Allah yang kayak gini, orang urbanisasi, orang keluar negeri, ini sudah tidak tertarik lagi. Karena memang sesungguhnya orang-orang yang keluar negeri itu kan hanya solusi terakhir. Mereka lebih senang sesungguhnya berkumpul dengan keluarga, mendapatkan ekonomi yang dekat dengan keluarga. Tapi manakala potensi yang seperti ini tidak didapatkan di dalam tanah air atau dalam konteks yang lebih dekat tidak ada, ya solusinya memang keluar negeri atau keluar kota. Nah, dari sini yang bisa dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah hanya satu, yaitu bagaimana kebijakan alokasi dana desa ini memang perlu ditingkatkan agar potensi-potensi lokal yang belum tergarap dengan baik, yang sesungguhnya ini berorientasi untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, ini bisa melewati jalan yang tadi kita sebut itu, pemberdayaan masyarakat desa dengan alokasi anggaran yang cukup sehingga masyarakat tenang di desa mendapatkan kesejahteraan yang luar biasa. Baik, jadi seperti itu ya Bu ya, solusi atau usulan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk membantu mengatasi rintangan-rintangan dalam pengoptimalisasi dari potensi masing-masing desa. Dan seperti yang kita ketahui Bapak Ibu dan pemirsa dan pendengar ya, sekarang ini kita sudah memasuki industri 5.0 ya. Semuanya apa-apa sudah digitalisasi bahasanya ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saya ingin bertanya nih kepada Pak Burhan terlebih dahulu ya. Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa, sebenarnya Pak, seberapa besar Pak peran teknologi nih Pak, misalnya promosi media sosial gitu ya, dalam promosi wisata di Desa Taman Sari? Ya, untuk
peran ini memang sekarang sangat-sangat penting karena kebanyakan orang baik dari anak-anak muda atau orang-orang itu semuanya mengakses yang namanya internet. Kita medsos, kita semua tidak bisa lepas ibaratnya dari dunia itu. Mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kita semua selalu pegangan HP. Dan ini termasuk salah satu tempat bagi kami untuk mempromosikan potensi kami, salah satunya itu potensi desa wisata lewat medsos, baik lewat IG, TikTok, Facebook dan lain-lain. Baik, apakah ada lonjakan pengunjung Pak semenjak Desa Taman Sari ini melakukan promosi di media sosial? Misalnya ada pengunjung yang berkata, oh ini saya lihat kemarin di FYP TikTok saya gitu ya biasanya ya. Apakah ada seperti itu Pak? Ada, ini beberapa kali kami teman ada yang memang mereka mendapatkan info dari IG atau dari TikTok ataupun juga kami punya Google link Google apa ya lupa namanya, itu juga ada yang dari situ. Kita di sana ada map, ada foto-foto kegiatan dan lain-lain. Oke, jadi mungkin untuk pemirsa dan pendengar yang ingin kepo-kepo nih ya ke Desa Taman Sari mau lihat-lihat dulu bisa kunjungi saja media sosialnya. Pesona Kamantaka IG-nya. Iya. Di Pesona Kamantaka. Tuh ya, pemirsa dan pendengar ya. Kalau untuk Pak Mansur sendiri, ini kan kalau untuk berjualan, sekarang itu sudah ada yang namanya e-commerce, sudah bisa yang namanya jualan online. Kalau dari Desa Sunyalangu sendiri, apakah sudah melaksanakan hal tersebut Pak? Alhamdulillah sudah. Walaupun kami sudah tua, sudah mendekati lansia ini, tapi jiwanya muda loh Pak. Masih menggunakan media juga untuk kita berjualan secara online tentang kopi, kapulaka atau gula semut juga coba kita pasarkan, kita tawarkan melalui media sosial, sehingga alhamdulillah walaupun kopi sonya atau gula semut itu sudah ada kemasan di Elsam, itu sudah ada kemasan 100 gram, 200 gram itu sudah semakin banyak, sehingga kami boleh dikatakan yang namanya kopi sekarang itu saya sampai kehabisan stok ini. Hari ini saya nggak punya stok ini. Ini banyak sold yang datang out loh ini berarti ya. Nggak punya kopi nih, barangkali ada yang bantu nanti kopi saya itu. Sampai hari ini alhamdulillah stoknya habis ini. Baik. Tinggal nunggu panenan berikutnya itu. Itu jadi alhamdulillah dengan semakin canggihnya teknologi kami juga memanfaatkan itu sehingga ada peningkatan penjualan juga. Terima kasih. Baik, jadi kedua desa ini memang sudah memanfaatkan dan sudah merasakan juga ya hasil atau dampak baik dari teknologi itu sendiri. Tapi kalau sudah mendengar dua pernyataan dari dua desa ini ya Ibu Siti Rosida ya, ini kalau menurut Ibu, pendapat Ibu nih ya, gimana nih Bu peran teknologi dalam pemberdayaan masyarakat desa, dan gimana nih DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi akses teknologi kepada desa-desa di Jawa Tengah? Iya, betul sekali. Kita sudah melihat bukti nyata, bukti konkret bahwa sekarang itu ternyata media menjadi referensi orang untuk menuju kemana. Tadi pariwisata juga terbantu dengan adanya IG, Facebook, dan mungkin media-media sosial yang lain seperti TikTok. Nah, kalau sudah viral, maka nanti akan menambah, kalau pariwisata berarti berorientasi kepada kunjungan, kalau penjualan berarti nanti larisnya produk. Maka hari ini saya melihat apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Sekarang jumlah handphone dengan jumlah penduduk, saya yakin jumlahnya juga lebih banyak handphone yang ada. Nah, orang sekarang apalagi pasca COVID-19, kelompok-kelompok yang mengakses teknologi dengan HP, saya yakin ini lebih banyak. Kaum rebahan apalagi ini orang-orang lebih suka online. Nah, marketing
cukup dengan online, tidak usah memakai toko secara langsung atau sekarang itu jualan-jualan yang langsung dengan toko, tapi dengan toko-toko online hari ini pasar sudah terbuka dengan luar biasa. Lah dari sinilah kita mau tidak mau, suka tidak suka memasuki era di mana kita harus kenal dengan digitalisasi. Maka kalau kita mau eksis, digitalisasi harus menjadi sesuatu hal yang harus dikuasai dan dijadikan sebagai alat untuk menjual ataupun memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa dan siapa kita. Mungkin begitu. Dan Jawa Tengah saya kira sudah banyak juga kebijakan untuk ke sana, dan anggota DPRD dalam konteks ini adalah menyerap aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat yang dibutuhkan itu, ya ayo kita ikuti. Saya pernah mengikuti keinginan anak muda yang ada di Banyumas dan Cilacap juga, yang tergabung dengan kalau yang di Cilacap di Ansor, itu mereka sudah suka dengan gerakan belajar tentang marketing online. Nah, ketika mereka memahami tentang marketing online, ternyata ini adalah salah satu cara untuk pemberdayaan ekonomi juga. Mereka boleh nggak punya produk, tapi manakala mereka menguasai cara selling yang baik, menjadi marketing online, dalam konteks ini menjual secara online, ini menjadi salah satu penguatan ekonomi yang hari ini sangat terbuka luas kesempatannya. Begitu. Oleh karena itu DPRD Provinsi Jawa Tengah ya tinggal mengapresiasi aja apa yang menjadi harapan masyarakat dengan pola kita perjuangkan alokasinya, anggarannya agar apa yang menjadi harapan masyarakat ini bisa terpenuhi. Baik, jadi memang intinya adalah teknologi ini dari segi pemerintah dan juga dari segi desanya pun sangat-sangat merasakan ya dampaknya ya. Jadi memang harus dimaksimalkan berarti akses teknologinya dan disupport juga ya oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi nanti untuk Pak Mansur dan Pak Burhan kalau butuh apa-apa bisa langsung ya. Pasti ya kalau seperti itu ya. Dan seperti yang kita ketahui ya pemirsa dan pendengar, Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat yang sering digunakan agar program pemberdayaan sukses itu ada 4, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip keswadayaan atau kemandirian, prinsip partisipasi dan prinsip berkelanjutan. Tapi saya ingin menarik poin pertama yaitu prinsip kesetaraan. Ya, ini mengenai perempuan ya. Ini kebetulan Ibu Siti Rosidah SAG merupakan perwakilan rakyat dan perwakilan perempuan. Kebetulan ya Bu ya. Jadi saya ingin bertanya mengenai peran perempuan itu sendiri Bu dalam meningkatkan pendapatan desa itu seperti apa Bu di Jawa Tengah? Ini kalau sudah ngomong perempuan, ini katanya orang yang paling kuat. Nah, kenapa kuat? Karena tidak hanya double burden, tapi biasanya triple burden. Beban ganda yang diemban oleh perempuan ini tetap bisa dilaksanakan menjadi makhluk yang bertanggung jawab di ranah domestik juga publik. Nah, dalam konteks pemberdayaan ini saya melihat berangkat dari keluarga. Insya Allah perempuan ini bisa memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan. Nah, di sini manakala perempuan yang memiliki ketelatenan, perempuan itu kan kelebihannya itu teliti, telaten. Nah, ketika dia itu sudah bekerja, dia pasti akan sungguh-sungguh teliti dan telaten. Ini menjadi energi lebih yang luar biasa manakala diberdayakan. Lah di sini kalau ada penjualan kok yang menguasai perempuan, wow itu satu kali ngomong itu sudah bisa di langsung bisa menggelegar di mana-mana. Penjualan dan pembelian Bu, tawar menawar biasanya. Iya, kayaknya akan langsung viral mungkin begitu ya. Nah, ini penjualan pasti juga akan langsung booming manakala yang jualan perempuan, apalagi yang perempuan cantik yang pintar bagaimana memperlihatkan produk ini akan seperti ini. Coba sekarang kita lihat live TikTok, ini kebanyakan juga perempuan. Kenapa? Ternyata perempuan itu memiliki kosakata yang lebih banyak daripada laki-laki. Nah, ini menjadi satu potensi lebih untuk menjual pinter,
untuk membeli kalau menawar ya luar biasa. Nah, ini menjadi potensi dasar bagi perempuan untuk penguatan ekonomi. Pertama adalah ekonomi keluarga. Yang kedua tadi ini Pak Mansur, Pak Burhan sudah memperlihatkan potensinya yang ada di desa, yaitu dengan potensi lokal tentang produk-produk unggulan yang ada di sana. Manakala perempuan di sini diajak untuk bersama-sama, metik kopi perempuan juga pintar. Nah, gitu ya Pak ya. Metik kopi perempuan pintar. Dalam konteks ini ketika perempuan sudah bersama-sama dengan laki-laki dalam konteks menjaga tentang pendapatan di dalam keluarga, saya kira ini akan aman sentosa. Ayo jadikan perempuan sebagai mitra di dalam pendapatan ekonomi keluarga sekaligus bagaimana pemberdayaan ekonomi yang ada di desa. Mungkin lewat BUMDes, lewat kelompok yang lain. Apalagi ini di sini audiensnya itu juga perempuan dan laki-laki. Yang perempuan ini cantik-cantik dari IPPNU, yang laki-laki ganteng-ganteng dari IPNU. Ini adalah energi anak muda generasi milenial yang akan memimpin Indonesia masa depan. Saya yakin ini anak-anak muda yang pemikirannya itu luar biasa. Bagi kita adalah energi masa depan dan ini perlu diberdayakan kelompok perempuan cerdas yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan masa depan. Baik, hidup perempuan. Siap. Oke, nanti kita akan melanjutkan lagi perbincangan ini Ibu Bapak ya, dengan adanya pertanyaan dari hadirin yang hadir pada hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana pemirsa dan pendengar, tetap bersama kami. Kembali lagi bersama kami dan sekarang kita akan memasuki sesi pertanyaan dan juga jawaban yang akan dilakukan oleh para narasumber dan juga hadirin yang hadir hari ini. Dan ada dua penanya Bapak Ibu ya, satu perempuan dan satu laki-laki. Jadi kita akan mulai dari penanya pertama ya, ini perempuan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Bisa mengenalkan nama dan juga langsung menyebutkan pertanyaannya. Ya, baik, perkenalkan saya Yeni Rahmawati sebagai Ketua Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Banyumas akan menanyakan pertanyaan kepada narasumber. Tadi kan dengan tema pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan. Jadi di sini saya ingin bertanya, sebagai pemuda, sejauh mana sih keterlibatan masyarakat desa, khususnya bagi para pemuda seperti kami, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan di desa? Lalu apakah program pemberdayaan di desa itu dilakukan secara merata, menyeluruh untuk kelompok desa seperti orang tua ataupun pemuda seperti kami, atau hanya dilakukan untuk beberapa kelompok saja begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan silakan kepada Bapak Ibu untuk langsung dijawab. Siapa terlebih dahulu yang ingin menjawab? Boleh dari Ibu Siti Rosidah mungkin ya? Kami persilakan. Saya ini secara makro, kalau desa nanti biar Pak Burhan dan Pak Mansur yang akan memberikan jawaban secara pasti. Ini Mbak Yeni adalah Ketua IPPNU Kabupaten Banyumas. Saya yakin memiliki pasukan yang sangat banyak sekali, generasi Z, generasi Gen Z mungkin gitu ya, anak-anak muda yang luar biasa. Ini adalah potensi yang luar biasa, potensi bonus demografi di Indonesia yang harus diberdayakan. Jadi dengan adanya pertanyaan dari Mbak Yeni ini sekaligus sebagai sebuah harapan bahwa generasi muda, baik ini yang laki-laki maupun yang perempuan, ketika diikutkan insya Allah ini akan memberikan kontribusi nyata dalam konteks pemberdayaan ekonomi di masyarakat pedesaan. Jadi kalau merata apa belum, saya yakin kok ini meratanya belum. Nah, maka konteks kedepannya adalah bagaimana pemerataan memberikan kesempatan kepada anak muda untuk memberikan kontribusi nyata dalam konteks pendapatan untuk desa, atau barangkali dalam konteks ini masih belajar, ini juga bisa menjadi salah satu yang bisa dilakukan di desa yang ada di Banyumas ataupun mungkin di desa-desa yang lain.
Mungkin begitu. Saya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan anak-anak muda yang akan membuat apresiasi dan prestasi yang luar biasa untuk Indonesia. Khususnya untuk Banyumas yang kita cinta. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya Bapak Mansur. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Yang kami lakukan di desa, mulai dari perencanaan pembangunan, mulai dari ada musdes, musdus, tentunya melibatkan peran pemuda. Ya, dalam hal ini adalah Karang Taruna juga dilibatkan untuk bagaimana Karang Taruna terlibat dalam pembangunan desa. Sehingga sebelumnya harus Karang Taruna harus mengusulkan kegiatan apa yang akan dilakukan di tahun berikutnya. Sehingga peran pemuda kami libatkan melalui Karang Taruna, kemudian pemuda-pemuda IPNU IPPNU juga kami libatkan dalam perencanaan itu, sehingga dalam pelaksanaan pun sesuai dengan bidangnya pemuda terlibat. Walaupun sekali lagi kalau kita cerita tentang pemerataan kami belum bisa melakukan merata kepada semua pemuda. Hanya beberapa persen saja yang mengarah kepada pemberdayaan pemuda. Seperti pelatihan-pelatihan sudah kami lakukan juga melalui Karang Tarunanya, itu sudah saya lakukan. Walaupun sekali lagi belum merata, masih lebih fokus kepada pembangunan fisiknya, karena memang Sunyalango secara geografis luar biasa. Di pegunungan, kemudian luas wilayah Sunyalango juga luar biasa. Sehingga kami garap itu ibarat orang Jawa mengatakan kayak wong sarungan gelinding, Pak. Ketika ditutup di atas, di bawahnya enggak ketutup. Ditutup di bawah, atasnya enggak ketutup. Itu karena wilayah Sunyalango seperti itu. Sehingga terus terang untuk penggunaan anggaran desa pun belum bisa ada keseimbangan antara pembangunan fisik, pemberdayaan baik pada peran pemuda juga belum secara maksimal. Tapi insya Allah ke depan karena memang pelaksanaan pembangunan negara kita kan estafet lah. Insya Allah ke depan pemuda semakin akan memegang peran yang sangat penting. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Penanya laki-laki. Di sini saya ingin menanyakan, melihat potensi bonus demografi alias usia produktif itu lebih tinggi, dan juga melihat potensi organisasi kepemudaan yang sangat banyak, baik itu di Banyumas ataupun seprovinsi Jawa Tengah. Strategi masif apa yang akan dilakukan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi yang saya sebutkan tadi? Dan apakah dari organisasi selain katakanlah Karang Taruna ini diberikan ruang khusus untuk bisa berpartisipasi, meningkatkan pemberdayaan desa dan juga dapat meminimalisir urbanisasi supaya pembangunan desa itu bisa terjalin dengan maksimal. Mungkin itu saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari mana dulu ini Bapak Ibu? Dari sebelah kiri ya berarti ya, Pak Burhan ya. Baik, silakan Pak Burhan. Ya, terima kasih. Ini kembali saya dulu terakhir malah jadi pertama lagi. Ya, ini mungkin ini terkait erat dengan pertanyaan tadi yang pertama. Jadi karena memang pemuda ini sangat-sangat produktif ya, dan dalam realitanya memang kita masih terbatas atau dibatasi oleh peraturan. Maka harapan dari kami salah satu solusinya para pemuda ini yang mungkin masuk ke dalam organisasi kepemudaan baik keagamaan atau sosial lainnya, apabila akan mengadakan satu kegiatan misalnya tentang pelatihan pertanian milenial, petani milenial mungkin ya,
ini kalau menggunakan atas nama organisasi kepemudaan, itu nyuwun sewu menurut peraturan yang ada belum bisa untuk didenai. Maka kami di desa kami khususnya itu memberikan solusi bahwa dari pemuda-pemuda itu silakan bikinlah kelompok. Misalkan kelompok pemuda milenial. Setelah itu nanti diajukan ke desa, terus dibikinkan SK, nanti setahun kemudian menyusun perencanaan untuk diajukan ke pemerintah desa untuk diadakan pelatihan tentang apa hubungannya dengan kepemudaan tadi, misalnya untuk petani milenial itu bisa kita alokasikan dengan sumber dana desa. Ini salah satu solusi yang menurut kami itu bisa dilaksanakan dan aman dari pelanggaran peraturan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mansur. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Siti Rosidah SAG untuk menjawab. Terima kasih sekali. Yang kedua ini pertanyaan khas anak-anak milenial, tampak cerdas dan futuristik. Nah, Gen Z ini Bu. Terima kasih Gen Z Gen ini memang Z. luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Mas Sofyan, ini tadi berbicara bonus demografi, berbicara tentang harapan pemuda. Ini saya senang sekali, anak-anak atau ini adik-adik saya. Adik-adik saya semua ini adalah orang-orang yang ke depan SDM-nya harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua, di mana peran pemuda ini bisa dioptimalkan. Ini adalah dua harapan yang menurut saya ini perlu ditindaklanjuti. Kalau tadi Pak Kepala Desa, Pak Burhan dan Pak Mansur sudah menyampaikan, saya kira konsep yang paling utama sebagai tindak lanjut adalah ayo silaturahmi, ayo kolaborasi, ayo bersinergi. Karena dengan ketemu ini langsung, oh ternyata caranya seperti itu agar kita bisa mengakses dana desa untuk penguatan SDM anak-anak muda itu. Kemudian yang kedua, dalam konteks penguatan sumber daya manusia dari kelompok-kelompok anak muda. Kalau tadi itu bahkan Pak Burhan menyampaikan di Karang Taruna itu yang masuk itu kebanyakan orang-orang yang tidak dalam tanda kutip itu aktivis. Kalau Karang Taruna dimasuki oleh aktivis, saya yakin lebih progresif. Saya yakin nanti lebih variatif di dalam berkarya yang ada di desa. Maka ini adalah sebuah peluang yang luar biasa bagus yang bisa diambil oleh anak-anak muda di basis pedesaan. Kemudian yang mungkin diambil dari kita di Provinsi Jawa Tengah, kalau Ormas itu sebenarnya kita bisa mengakses yang namanya program penguatan kapasitas kelembagaan yang bersinergi dengan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Ini kita bisa tindak lanjuti. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah bersinergi dengan IPNU dan IPPNU, dan saya kira ini adalah program yang bagus yang ke depan bisa kita tindak lanjuti, kita bikin lagi perencanaannya agar apa yang menjadi mimpi-mimpi anak muda, generasi milenial yang akan memimpin Indonesia, yang akan memimpin Jawa Tengah, yang akan memimpin Banyumas, ini istilahnya upgrade SDM menjadi kewajiban, sehingga ketika nanti memimpin ini sudah tidak lagi mencari referensi, karena panjenengan semua sudah menjadi referensi, karena semuanya sudah penuh dengan mimpi-mimpi yang kemudian secara teknis semua sudah dikuasai. Nah, dengan demikian anak muda menjadi harapan masa depan bangsa, itu bukan hanya mimpi tapi insya Allah terrealisasi. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya telah menjawab. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan dan semoga dapat bermanfaat bagi para hadirin yang hadir dan juga penanya-penanya tadi ya, semoga dapat terjawab seperti itu. Dan terakhir Bapak Ibu, di sini saya ingin menanyakan mengenai harapan. Iya, tentu saja kita harus memiliki harapan untuk membangun sebuah bangsa, untuk membangun sebuah provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Saya tanyakan dulu kepada Ibu Siti Rosidah SAG, harapan Anda Ibu sebagai seorang wakil ketua, sebagai seorang anggota Komisi C ya, terutama di DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah.
Ya, terima kasih. Moderatornya udah cantik, pinter mulai nih. Terima kasih. Harapan saya pemberdayaan masyarakat desa adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau basis desa ini sudah berdaya, baik secara ekonomi ataupun sisi yang lainnya, maka kesejahteraan yang kita targetkan ini pasti akan terrealisasi. Sekarang masih banyak yang namanya kemiskinan ekstrim berbasis desa. Maka ini adalah PR kita bersama agar kita bisa menuntaskan PR-PR yang dalam konteks masa depan harus kita selesaikan dalam waktu cepat. Konsepnya kita apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita tidak mungkin bekerja sendirian. Yang kita bisa lakukan adalah bersinergi, bersama-sama, berkolaborasi. Tidak mungkin kita berjalan sendiri untuk menyelesaikan masalah yang luar biasa besarnya, untuk menyelesaikan konsep masa depan Jawa Tengah yang lebih sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Pak Mansur, selaku Kepala Desa Sunyalangu, Bapak, apa harapan Bapak terhadap kebijakan yang dapat lebih mendukung pemberdayaan desa khususnya di Jawa Tengah? Kami berharap budidaya kopi tidak hanya di hutan, tapi saya kepengen sampai di hutan milik rakyat di desa-desa itu, di desa, di komplek desa itu kami garap juga. Oleh sebab itu tentu kami butuh dukungan dari Ibu, dari pemerintah provinsi dalam hal ini Panjenengan. Kami dikasih dana dong untuk meningkatkan petani yang ada di desa, untuk garap di desanya, bukan di hutan. Biaya penyetekan kopi. Kalau sekarang misalkan kita bicara angka, satu pohon itu 5.000 untuk nyeteknya, Bu. Biaya nyeteknya itu 5.000. Bagaimana ketika Ibu memberikan dana 50 juta, itu akan mendapatkan setekan 10.000. 10.000 pohon. Kalau 10.000 pohon, kalau sudah jadi satu pohon 1 kilo saja, Sunyalangu dapat hasil panen berapa itu. Selanjutnya adalah Bapak Burhanuddin ya. Apa harapan Bapak terhadap kebijakan yang dapat lebih mendukung pemberdayaan masyarakat? Sama seperti pertanyaan saya kepada Bapak Mansur tadi. Terima kasih. Jadi harapan kami selaku pemerintah yang berada di paling bawah di tingkat desa, itu ada sinergitas mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah desa tentang pemberdayaan. Jadi dalam berbicara pemberdayaan itu harus benar-benar fokus sebagai objek yang akan menjadi satu prioritas di dalam pembangunan kita. Nah, tentunya di sini membutuhkan tentunya regulasi. Regulasi di sini menurut kami benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat kita yang akan kita berdayakan. Yang pertama, yang kedua tentang alokasi dana. Ini saya karena berbicara tentang pemberdayaan, kita juga tidak bisa lepas dari apa yang namanya biaya. Walaupun nominalnya bisa kecil, bisa banyak, itu tergantung dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Namun demikian harus ada satu persepsi yang benar-benar matang. Selanjutnya di dalam program pemberdayaan ini dari pemerintah baik kabupaten, pemerintah pusat juga menurut kami tidak boleh menyamaratakan. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber-narasumber kita. Hari ini luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Rosida SAG. Terima kasih Ibu, dan juga terima kasih kepada Bapak
Muhammad Tohlah Mansur ya. Terima kasih Bapak dan terima kasih kepada Bapak Burhanuddin Harahap SH. Ini luar biasa sekali, semoga tadi perbincangan yang telah kami lakukan itu dapat bermanfaat ya bagi para pendengar dan juga pemirsa, dan kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir hari ini, dan terima kasih juga untuk para pemirsa dan pendengar dari Radio Utari FM Cilacap dan Satelit TV yang telah mendengarkan. Dan terakhir, pemberdayaan yang terjadi memberikan dorongan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi, menemukan potensi desanya, serta mampu merencanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk merencanakan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan juga kolaboratif. Dengan memperluas akses terhadap pendidikan, memperkuat infrastruktur, mendorong pembangunan ekonomi, memberdayakan perempuan, dan memperhatikan sektor pertanian, kita dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa di Jawa Tengah. Saya Cinta Sevia, pamit undur diri dan sampai jumpa di Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.